Mari kita menjawab salah satu pertanyaan berikut ini. Jika tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam menciptakan seluruh makhluknya, apakah Tuhan bisa menciptakan segelas air putih dari ketiadaan untuk kemudian dikirimkan ke kamarku sekarang juga? Masa iya Tuhan mampu menciptakan alam semesta, tapi nggak mampu menciptakan segelas air putih? Baik, berikut adalah 8 jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk menguji Allah. Padahal Allah Ta'ala adalah sang penguji. Allah menciptakan alam semesta, menciptakan dunia ini untuk menjadi bahan ujian bagi manusia. Ini kok malah manusia hendak menguji Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi merekalah manusia yang akan ditanya apa yang telah mereka lakukan. Pertanyaan model seperti ini berangkat karena tidak pahamnya seseorang tentang hakikat kehidupan. Kita ambil contoh misalnya ketika dikatakan kepada seseorang yang tinggal di kampung bahwa Formula One itu kecepatannya adalah sekian ratus kilometer per jam. Kemudian dengan lugunya dia mengatakan, ayo kalau memang berani balapan sama saya di kampung saya dengan motor saya. Orang ini tidak paham tentang apa itu Formula One, bagaimana trek yang dia lalui, yang mana jalanan di kampungnya itu sama sekali tidak worth it untuk Formula One. Demikian juga dengan hakikat kehidupan ini. Dunia ini Allah jadikan sebagai bahan ujian. Ujiannya untuk manusia, bukan untuk menguji Tuhan sebagai sang pencipta. Yang kedua, pertanyaan tersebut juga menunjukkan betapa si penanya tidak paham tentang bagaimana hakikat keberadaan Tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Allah itu memiliki sifat maha kuasa, berkehendak semaunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu, itu adalah bagian daripada kehendak dia yang memang tidak hendak melakukan sesuatu tersebut. Sebagaimana ketika dia melakukan sesuatu, itu karena Allah berkehendak melakukannya. Sebagian pihak kadang memahami Allah itu dengan pemahaman yang parsial. Allah maha penyayang. Tetapi kemudian dia memahami, kalau Allah sayang, mengapa ada begitu? Kalau Allah sayang, mengapa ada begini? Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, tetapi di saat yang sama, dia bersifat maha adil. Bahkan Allah juga memiliki sifat bisa menghukum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu, tidak menunaikan apa yang kita minta, itu bukan karena Allah tidak maha kuasa, tetapi justru itu menunjukkan kekuasaannya, karena dia berkehendak semaunya. Dia mau memberi ke, dia tidak memberi ke, semau Allah, wong dia maha kuasa. Emang siapa ente mengatur-ngatur Allah? Yang ketiga, jelas bahwa dunia ini adalah tempat ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Siapa yang mau beriman dan siapa yang mau tetap dengan kekafirannya. Itu mengapa kemudian selain keadaan dunia yang terkadang menipu, melenakan, membuat orang jauh dari Tuhan, Allah Subhanahu wa taala di saat yang sama mengutus para nabi dan rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Bahkan kemudian alam semesta ini menjadi tanda akan keberadaannya. Bahkan selain akal pikiran, hati nurani manusia itu tidak akan bisa menepis keberadaan Tuhan. Hal ini banyak dibuktikan oleh keadaan. Orang ateis sekalipun dalam kondisi terpaksa ketika di tengah lautan diombang-ambingkan oleh badai, terkadang keluar dari lisannya kalimat, Ya Tuhan, Ya Allah. Itu menunjukkan apa? Bahwa fitrahnya manusia itu telah ada ditanamkan oleh Allah tanda-tanda keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan di dalam diri manusia itu jalan untuk memilih kedurhakaan atau dia memilih ketakwaan. Yang keempat, seandainya pun permintaan seperti itu dikabulkan, tidak akan menjamin orang itu akan beriman. Karena manusia itu punya 1000 alasan untuk mendustakan keberadaan Tuhan jika memang dia tidak mau beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan keinginan orang-orang musyrik Mekah. Mengapa tidak diturunkan malaikat saja untuk membawa risalah? Kenapa harus manusia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Seandainya kami turunkan malaikat sekalipun dan kemudian malaikat itu menyerupai seorang laki-laki, mereka itu akan tetap dengan keingkarannya. Malaikat dalam wujud yang aneh, mereka menganggap kok aneh. Malaikat dalam rupa manusia kok sama dengan kita? Bahkan lebih jauh Allah Ta'ala mengatakan, Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi'aidihim laqala alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Bahkan seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu dalam bentuk lembaran-lembaran yang bisa disentuh oleh tangan-tangan mereka, ini turun dengan cara yang aneh, maka niscaya mereka akan mengatakan apa? Ah, ini kan cuma sihir ini. Maka tidak menjamin seandainya kemudian datang air putih ke orang tersebut, orang itu langsung beriman. Dia mungkin akan mengatakan, ah ini cuma sihir ini, ah ini cuma trik, ini cuma itu. Maka hal yang seperti itu tidak ada perlunya Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak. Dia adalah zat yang yaf'alu ma yurid, berkehendak apapun yang dia kehendaki. Dan di antara kehendak Allah
Dia menghendaki adanya orang yang beriman dan ada orang yang tetap dengan kekafirannya. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amanna man fil ardi kulluhum jami'a." Seandainya Tuhanmu menghendaki, maka akan beriman semua yang ada di muka bumi ini secara keseluruhan. Dia juga berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Bagi siapa yang mau beriman, silakan dia beriman, dan bagi siapa yang ingin tetap dengan kekafirannya, silakan dia memilih kekafiran. Allah bebaskan manusia untuk memilih karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ujian. Allah telah memberikan perangkat-perangkat yang lengkap agar manusia memilih dengan pilihan yang benar. Dia diberikan akal, hati nurani, ditunjukkan ayat-ayat kebesarannya. Jika dengan segala ayat dan tanda-tanda kebesaran itu, ada manusia yang memilih untuk ingkar kepada Tuhannya, maka itu jelas adalah pilihannya, bukan paksaan dari Allah untuk menjadikan dia celaka atau kafir. Makanya dalam konsep Islam, orang paling durhaka sekalipun, sebelum dia akan dihukum di akhirat, dia akan melalui proses pengadilan. Di sana akan dibuktikan, akan didatangkan saksi-saksi yang menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang manusia, itu bukan karena kezalimannya, tetapi karena keadilannya, karena dia adalah zat yang maha adil seadil-adilnya.